Halo, kembali lagi pada video pembelajaran. Kalau tidak mencoba, maka tidak akan bisa. Kita akan mempelajari bagaimana cara merakit atau membuat suatu kabel UTP, merangkai kabel UTP ya. Kita membuat ada kabel UTP dengan tipe strike, ada tipe crossover. Ini kita akan mencoba untuk kita merangkai membuat kabel UTP pada jaringan dengan tipe kabel strike ya. Terlebih dahulu bahannya yaitu kita siapkan untuk ini namanya tang krimping. Ini terdapat tang krimpingnya itu tersebut ya. Kemudian ada pengupas kabel. Ini pengupas kabelnya. Kita buka, ini ada tang krimpingnya ya, tang krimping. Ini bisa kita gunakan untuk mengkrimping kabel UTP itu sendiri, kabel LAN ya. Kemudian kita bisa juga gunakan untuk mengkrimping kabel telepon ya, biasanya dengan ukuran ini. Bisa kita lihat yang tengah ini merupakan yang kita gunakan untuk mengunci dari konektor yang nantinya kita akan pasangkan pada kabel UTP. Kalau yang kabel telepon itu dengan menggunakan pot yang ada sebelah ini untuk digunakan mengkrimping kabel telepon. Kemudian satu paket dengan tang krimping ini ada pengelupas kabel ya. Jadi ini nanti digunakan untuk mengelupas kabel kulit terluar dari kabel UTP. Kemudian berikutnya peralatan yang kita butuhkan lagi ketika kita sudah merakit dari kabel UTP, itu kita membutuhkan satu alat yang bisa kita gunakan untuk mengecek atau mengetahui apakah rangkaian kabel yang kita buat tadi bisa terangkai dengan benar, terangkai dengan baik atau tidak. Itu bisa kita tes atau bisa kita lihat dari peralatan yang nantinya akan kita gunakan untuk mengetes kabel tersebut, yaitu ini kabel tester. Kabel tester ini digunakan untuk mengetes apakah kabel tersebut terangkai dengan benar apa enggak ya. Kita lihat peralatannya seperti apa. Ini sebenarnya masih sederhana sekali peralatannya, masih cukup familiar ya. Jadi macam-macam merek itu tersedia pada toko dengan fasilitas juga tentunya berbeda-beda. Kalau ini hanya untuk sekedar mengetes rangkaian kabel UTP saja ya. Jadi di sini ada 8 indikator, 9 indikator pengetesan yang nantinya akan kita gunakan untuk mengetes kabel UTP yang akan kita rakit. Jadi ada pot 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Itu nanti karena kita akan merakit kabel UTP dengan tipe strike, maka nantinya indikator yang akan menyala itu akan berurutan dari pot 1 sampai dengan 8 akan berurutan. Kemudian di situ selain indikator dari indikator dari pengetesan kabel, juga ada indikator dari kabel tester itu sendiri. Jadi ketika kabel tester itu pada posisi off, itu maka posisinya seperti ini. Ini posisi off. Kalau kita posisikan on, ini di sini ada tombol on off-nya ya, beserta dengan kecepatan yang
akan nantinya kita sesuaikan ya, bisa kita sesuaikan kecepatannya ketika men-tracking dari hasil rangkaian kabel yang sudah kita lakukan ya. Jadi kalau kita nyalakan, ini akan indikator ini akan menyala, indikator ini akan menyala kalau untuk kabel testernya itu posisi on. Kita coba. Nah, seperti ini. Jadi ini posisi kabel testernya itu posisi nyala. Kemudian di situ juga ada fasilitas juga yang saya sampaikan di depan tadi ya. Jadi tombol on off ini juga dilengkapi dengan kecepatan yang nantinya akan kita sesuaikan dengan kebutuhan kita. Ini nanti berpengaruh pada kecepatan pada lampu indikator tracking dari kabel UTP yang nantinya akan kita tes. Nah, ini posisi S. Jadi ada on, off, dan S. S itu mungkin slow ya, jadi agak melambat. Jadi nanti trackingnya di sini, indikator hasil pemasangan rangkaian kabel UTP-nya itu akan lebih lambat ketika tombol on off-nya ini disetting pada posisi S ya. Jadi ini nanti akan lebih lambat lagi daripada posisi standar ketika on ya. Nanti akan kita coba. Kemudian perangkat yang dibutuhkan lagi tentunya juga kabel UTP ya. Kabel UTP ini kita menggunakan kabel UTP Cat5e. Jadi kabel standar yang digunakan untuk jaringan ya, Cat5e ya, Cat5e ini nanti yang akan kita gunakan atau kita rangkai untuk membuat jaringan, membuat kabel jaringan ya. Jadi di sini nanti kita akan buat kedua ujungnya kita kelupas dengan peralatan yang tadi ya. Ini kita kupas dulu untuk kulit terluarnya. Caranya di sini ada pengupasnya tadi. Ini bisa kita tekan-tekan gini ya untuk memasukkan tang ini pada kabel kulit terluar dari kabel UTP kita ya, seperti ini. Kita kira-kira nanti supaya nanti bisa leluasa ketika kita akan merangkai dari isi kabel UTP ini ya. Jadi dikira-kira agak longgar ya, kurang lebih 2 ruas jari ya. Kita sesuaikan dengan ukuran ini ya. 2 ruas jari ini sudah cukup leluasa kalau menurut saya ya. Ini sudah cukup leluasa. Ini kita kembali ke tang ini tadi ya. Ini ada lubang 1, 2, 3, 4. Ini kita posisikan pada lubang ke-1 yang agak renggangnya agak lebar ya. Nah, ini yang posisi gigi 1 ini renggangnya agak lebar, itu kita tempatkan pada kulit kabel terluar dari kabel UTP. Setelah itu, setelah masuk seperti ini ya, kita putar untuk menggurat dari kabel UTP terluarnya ya. Kita putar. Kalau kita lihat sudah terkelupas atau belum? Oh, ternyata belum ya. Berarti nanti kita tekan sedikit ya, tapi jangan kenceng-kenceng karena nanti bisa menggores kulit kabel UTP yang di dalam ya, seperti ini. Nah, kita lihat ini sudah terkelupas ya.
Nah, kalau sudah terlepas seperti ini tinggal ditarik. Nah, jadi sudah terpisah dari kabel terluar kabel UTP ya. Di situ terdapat 4 pasang kabel UTP ya, 4 pasang kabel UTP ya. Di sini ada warna hijau ya. Ada warna hijau, kemudian kombinasi warna putih hijau ya. Ada putih oranye ya, putih oranye, kemudian ada putih coklat, kemudian ada putih biru, kombinasi ya, putih biru dengan biru. Caranya supaya nanti kita dalam merangkai itu tidak kesulitan, maka kita harus memisahkan dan meluruskan dulu ya. Ini terlebih dulu dipisahkan karena ini setiap pasangnya akan berpelin ya, seperti ini. Itu kita pisahkan terlebih dahulu ya. Pisahkan ya. Setelah terpisahkan, langkah berikutnya yaitu karena kita akan menyusun kabel strike ya, kabel strike, maka susunannya ini kita sesuaikan dulu untuk kaidah pemasangan kabel UTP, yaitu dimulai dari putih oranye ya, putih oranye, kemudian putih hijau biru ya, putih hijau biru ini sesuai dengan aturan ya, putih hijau biru, putih biru hijau ya, putih biru hijau, kemudian putih coklat ya, seperti ini ya, seperti ini. Jadi putih oranye, putih hijau biru, putih biru hijau, putih coklat ya. Nah, ini posisi seperti ini kita harus meluruskan terlebih dahulu supaya nanti ketika kabel ini masuk pada konektor itu akan terpasang dengan sempurna ya. Kita luruskan dulu dengan posisi masih pada urutan tadi ya, supaya urutannya tidak terlewat, maka kita harus meluruskan terlebih dahulu. Jadi posisinya tidak loncat dari urutan yang sudah kita buat tadi ya. Jadi urutan untuk kabel UTP tipe strike yang akan nanti kita susun ya, sudah kurang lebih seperti ini ya, sudah lumayan lurus ya. Ini kalau bisa lebih bagus lagi, bisa lebih lurus lagi, maka nanti ketika pemasangan juga akan mengurangi resiko kegagalan dalam memasangkan atau mengkrimping kabel UTP tersebut dengan konektornya ya. Kemudian peralatan berikutnya yaitu kita membutuhkan 2 pasang konektor ya, 2 pasang konektor ya. Ini namanya konektor RJ45 ya, konektor RJ45 ini ya, seperti ini ya. Di ujungnya itu terdapat kuningan yang nanti digunakan untuk mengunci dari kabel yang sudah kita urutkan tadi ya. Jadi akan mengunci dan menekan ya, sebagai penghubungnya ya, nanti yang kuningannya ini sebagai penghubung dan penguncinya kabel tersebut ya.
Ya, ini namanya kabel RJ45. Jadi kita membutuhkan dua karena kedua ujungnya nantinya akan menggunakan konektor RJ45 ini. Kemudian langkah berikutnya kita perkirakan setelah kita luruskan, ya, ini nanti kita perkirakan panjang dari kabel yang nantinya akan masuk pada konektor ini itu sampai pada ujung RJ45. Dipastikan sampai ujung konektor RJ45 ya. Karena nanti kalau berada di sebelum di konektor kuning ini, maka nanti sudah dipastikan tidak akan berhasil rangkaian kabel UTP-nya. Ya. Bisa dikatakan ini rangkaian yang gagal. Maka kita perkirakan kabel yang sudah kita susun tadi mentok sampai pada ujung RJ45 yang ada kuningannya ini. Ya. Kemudian kita potong. Kemudian kita memotongnya juga perlu memperhatikan. Ya, estetika dari pemotongan kabel UTP itu ketika sudah diurutkan, sudah katakannya sudah siap untuk dimasukkan pada pin RJ45, itu kita perkirakan kulit terluar ini jangan sampai nanti berada di posisi seperti ini. Posisi seperti ini. Ya. Posisi ini ketika sudah dikrimping, ya, ini nanti juga akan secara estetika itu tidak tepat ya, karena di dalam struktur dari RJ45 ini ada dua penguncian. Penguncian paling ujung itu tentunya di tembaga kuningnya itu sendiri, mengunci untuk mengonekkan atau mengaitkan kabelnya. Ya. Kemudian setelah di tembaganya itu setelah tembaganya ada penguncinya juga yang digunakan untuk mengunci kulit yang ada di kabel UTP, kulit dalamnya ya, kulit dalam dari kabel UTP itu juga dikunci dengan menggunakan tekanan dari tang krimpingnya tadi. Kemudian di paling ujung di pintu di lubang paling awal itu juga ada penguncinya. Itu digunakan untuk mengunci kabel terluar dari UTP. Supaya apa? Supaya ketika nanti digunakan untuk instalasi jaringan, ini menganulir resiko terputusnya istilahnya apa ya, terkena gencetan ya, kena tekanan dari luar, itu mengurangi tekanan itu langsung pada kabel dalam UTP ini, supaya tidak ada nantinya resiko terputusnya jaringan. Jadi perkirakan untuk kulit kabel terluar ini juga ikut terkunci pada posisi seperti ini. Ya, ini saya sejajarkan. Ini idealnya, ya. Idealnya seperti itu. Jadi ini harus mengunci juga di ujung masuk dari rangkaian kabel UTP tadi harus terkunci pada konektor. Ya, kita langkahnya kita potong terlebih dahulu setelah kita urutkan dan kita luruskan. Nah, kita potong menggunakan tang krimping. Jadi di dalam tang krimping itu ada alat pemotong dan pengkupas ya, selain peralatan tadi yang kecil ya, bisa kita manfaatkan juga pengupas dengan menggunakan tang krimping. Di sini ada lekuan yang digunakan untuk lekuan dan pasangan pisaunya ya, pasangan pisaunya di sini. Di sini ada pasangan pisaunya, kemudian lekuannya di sini. Ini digunakan untuk menempatkan
kabel UTP. Nah, ini kita gunakan untuk memotong, meluruskan dari urutan kabel UTP yang nantinya akan kita rangkai. Ya, sekarang kita potong, kita sesuaikan tadi ukurannya ya, paling, nah ini seperti ini. Ini kalau sudah tingkatannya mahir dalam merakit kabel UTP, tentunya kita hanya memperkirakan saja sudah kelihatan ya. Jadi ini nanti akan kita potong seperti segini ya, potong segini ya. Nah, kita potong, posisikan urutan kabel tidak bergeser dari urutan yang kita tetapkan tadi ya. Jadi ada putih oranye, jadi posisi motong harus sesuai dengan urutan yang akan nanti kita rangkai. Putih oranye, putih hijau biru, putih biru hijau, putih coklat. Kita potong ya, kita potong ya. Ya, seperti ini. Jadi ini kita potong rata ya, supaya nanti bisa masuk dan mentok pada ujung pin RJ45. Kita berikan tekanan sekuat tenaga, biasanya sampai bunyi klik. Nah, seperti itu. Nah, ini posisi sudah rata ya. Ya, semua ujung sudah rata. Sudah rata, kemudian kita masukkan. Ingat, ketika memasukkan pin RJ45 ini ke dalam susunan kabel ini, yang nantinya akan tentunya juga kita akan merangkai di satu rangkaian kabel ini ya. Posisikan RJ45 dengan posisi yang sama, dengan urutan yang sama, posisi RJ45 sama. Ini misalkan menghadap ke atas ketika pemasangannya, merakitnya. Di sini ada pengancingnya. Pengancingnya ini digunakan untuk ketika pemasangan di jaringannya, untuk mengancing di komputernya. Nah, ini misalkan posisi yang atas itu kuningannya, maka di ujung berikutnya pemasangannya juga sama seperti itu, dengan urutan tadi, putih oranye, putih hijau biru, putih biru hijau, putih coklat. Nah, ini kita pasangkan. Kita pasangkan. Nah, ini kalau model yang sekarang ya, pin RJ45-nya ini tembus. Ujungnya tembus. Ini jauh lebih enak ya. Jadi bisa kelihatan itu kabel itu sudah sampai ujung betul atau belum, itu bisa kita lihat. Nah, ini sampai keluar ini. Berarti di pin RJ45-nya ini di ujungnya lubang. Kalau di pin RJ45 yang versi dulu ya, ini mungkin sudah apa istilahnya, melihat beberapa kendala yang sering terjadi itu ketika merakit kabel UTP itu sering gagal, itu karena pemotongannya tidak rata ya, kemudian penyusunannya tidak sesuai ya. Nah, ini untuk menganulir itu, maka ini mungkin dibuat seperti ini. Jadi ini tembus ini tembus. Nanti bisa kita potong lagi ya. Ini bisa memudahkan untuk mengecek itu sudah sampai ujung atau belum ini ya, seperti ini. Kemudian langkah berikutnya, jadi ini kulit terluarnya juga sudah masuk pada lubang awal pada pin RJ45 ini, sudah masuk. Kemudian sudah berada pada posisi pengunci kulit terluarnya pada konektor. Nah, ini langkah berikutnya, kita akan mengkrimping.
Ini posisikan pengait dari pin RJ45 berada di atas ya, karena ini lubang dari tang krimpingnya berada di atas posisinya ini ya. Kita masukkan, kemudian kita tekan sekuat tenaga ya, kita tekan sekuat tenaga sampai bunyi klik biasanya ya, seperti itu. Kemudian berikutnya, nah ini bisa kita lihat setelah kita crimping. Nah, setelah kita crimping, kabel terluarnya juga sudah terkunci. Kemudian ujung kabelnya juga sudah sampai ujung semua ya, artinya sudah terkunci, sudah terhubung dengan konektor pada tembaga pada konektor RJ45. Kemudian kita menuju ke ujung berikutnya, ujung kedua, dengan langkah yang sama tadi ya. Kita mengupas kulit terluar dari kabel UTP sepanjang 2 ruas jari ya, 2 ruas jari. Nah, kita putar dan kita berikan tekanan sedikit untuk memberikan hasil guratan yang kabel yang nanti akan kita kupas. Nah, ini sudah terkelupas. 4 kabel UTP ini sudah terlihat, pasang kabel ini sudah terlihat. Kemudian langkah kedua tadi apa? Memisahkan dari pasangan kabel UTP yang berpelin ya, berpelin sesuai dengan kelompok warnanya. Jadi ada warna hijau, ada warna oranye, ada warna coklat, ada warna biru. Ini kita pisahkan masing-masing. Kemudian kita pisahkan, kemudian kita urutkan sesuai dengan kaidah yang sudah kita terapkan pada ujung yang satunya tadi ya, yaitu dengan urutan putih oranye, putih hijau biru ya, putih hijau biru, putih hijau biru, putih biru hijau, putih coklat. Kemudian langkah berikutnya kita luruskan. Kita luruskan sesuai dengan urutan, kita potong ya. Tadi langkahnya potong. Kita menyesuaikan dari ujung kulit kabel terluar yang terpotong tadi supaya terkunci di ujung masuk dari RJ45 ini. Jadi ini ada penguncinya, pengunci dari kulit terluar pin RJ45 ini ya. Kita potong sesuaikan dengan yang nantinya akan kita pasangkan ya. Jadi segitu ya ukurannya ya, bisa terlihat. Kita potong
dan posisikan urutan tetap pada urutan yang akan nanti kita akan rangkai ya. Kemudian kita potong. Ini sudah berurutan, sudah betul, kita cek putih oranye, putih hijau biru, putih biru hijau, putih coklat. Nah ini ada yang geser, ini yang putih coklat ini geser. Kita sesuaikan lagi. Ya. Kemudian kita masukkan urutan tadi sesuai dengan urutan. Ya, kalau sudah urut, kemudian kita crimping. Sama ya tadi langkahnya ya. Kita masukkan pada tang crimping, kemudian kita tekan sampai bunyi klik. Nah, kedua ujung sudah berhasil terkrimping ya. Berikutnya akan kita tes apakah rangkaian kabel ini sudah baik atau sudah benar atau belum. Kita lihat atau kita cek dengan kabel tester ini. Kemudian kita nyalakan. Nah, sudah bisa dipastikan karena kita tadi untuk merangkai kabel UTP tipe strike ya, maka lampu indikator yang ditampilkan yaitu berurutan dari angka 1 sampai angka 8. Oke, demikian video pembelajaran pada hari ini. Tidak mencoba maka tidak belajar. Salam jos.